Objektif itu artinya betul-betul berdasarkan fakta yang ada, ya. Tidak dikurangi dan tidak ditambahin. Ya, persis. Merah, merah, hijau, hijau, putih, putih, kuning, kuning, dan seterusnya. Kalau dikatakan itu tidak tepat, tidak tepat. Kalau dikatakan itu tidak bisa terjual, tidak bisa terjual. Kalau itu dikatakan produk ini kurang, berarti harus ditambahin yang kurang. Ya. Jangan dibantah-bantah, jangan diberikan opini. Nah, kalau ada opini yang berarti nggak objektif. Ya, seperti itu ya. Objektif itu berarti juga betul-betul lawannya kan subjektif. Ya. Berarti tidak ada campur tangan. Tidak ada prosedur yang tiba-tiba nyelonong, itu nggak ada. Prosedurnya semua tertata dengan rapi, urut-urutannya. Ya. Tujuannya dengan semua diharapkan masalah tadi terpecahkan, bisa dijawab. Kalau ada masalah, berarti ada pertanyaan masalahnya. Ada research question namanya, RQ, research question, ya. RQ. Ya. Nah, RQ-nya itu yang harus dijawab dia. Seperti itu ya. Nah, riset itu secara umum ada yang memang untuk mendalami ilmu. Jadi misalnya hanya sekedar berhenti pada ilmu saja gitu. Umpamanya ilmu tentang perilaku pemilih, ya, perilaku pemilih. Kok tiba-tiba ada pemilih yang sebenarnya nggak terlalu pintar orang itu ya, ganteng juga tidak, simpatik juga enggak, keren juga enggak, tapi kok dia bisa terpilih gitu. Ini kira-kira kenapa ya? Nah itu dikaji dengan ilmu juga. Nah, nanti ketemunya sama ilmu juga. Oh ilmu itu begini-begini. Jadi ilmu itu ada di sini aja tuh. Yang untuk fundamental orientation atau aspek ya. Kalau orientasinya riset itu untuk mencari fundamen, mencari dasar, maka riset itu ya tujuannya untuk mengembangkan ilmu saja. Supaya ilmu itu makin mendalam, makin tajam, ya bisa menjawab pertanyaan juga. Nah ada riset untuk terapan. Terapan itu memang riset yang tujuannya untuk supaya ada perubahan, ada berdampak. Kalau tadi nggak berdampak, ini supaya berdampak kepada kehidupan real sehari-hari, ya risetnya. Umpamanya ada bakso borak, marak sekali bakso borak. Ya, borak itu kan merugikan kesehatan ya. Kata dokter katanya kalau kita makan yang ada boraknya itu bisa merusak ginjal atau apa ya, ginjal atau itulah kira-kira. Nah, ada anak SMA 2-3 orang melakukan penyelidikan, melakukan riset ini itu pakai zat-zat kimia ini itu coba sama dia. Terus ditemukan zat kimia itu, ya. Zat kimia itu bisa untuk mengetes apakah suatu produk itu mengandung borak atau tidak. Ya. Nah, untuk memudahkan penggunaan zat tadi diuji coba. Nah, zat tadi warnanya katakanlah merah gitu ya. Nanti kalau diteteskan di bakso yang berborak, katakanlah dia menjadi kuning umpamanya. Kalau tidak berborak warnanya hijau umpamanya. Seperti itu. Nah, mengapa kuning, mengapa hijau itu sudah ada jawabannya, sudah ada reasoningnya. Berarti kadar borak itu mungkin ada nama kimianya ya, apa gitu saya nggak tahu. Maka itu tingkatnya sekian persen. Sekian persen itu berarti sangat tinggi, ya katakanlah 80% gitu ya. Kalau hijau maka di atas, di bawah dari 0,1%. Ada tapi 0,1% umpamanya. Sehingga aman untuk kesehatan. Itu udah diuji tuh, udah kemana-mana diuji, udah lolos ujian ya. Kemudian supaya gampang itu cairan itu disiramkan ke tusuk gigi. Dan nanti orang bisa pakai tusuk gigi untuk menusuk baksonya. Seperti itu. Nah itu applied namanya. Jadi orang bisa digunakan orang untuk meningkatkan kualitas hidup, kebutuhan hidup sehari-hari. Bisa. Itu namanya applied. Yang applied ya. Ini ada di situ disebut 4 biji ya. Ada pemanfaat anggaran untuk iklan, ya, untuk media. Kalau ini anggaran, ini media, kemudian halayak, ya. Kemudian efektivitas biaya. Jadi kalau ini atas ini anggaran,
Jadi di atas kertas dihitung-hitung RAB-nya, rencana anggaran belanjanya. Ya. Yang terakhir ini kalau sudah ada di kantong ini uangnya, ya, uangnya ada di kantong ini, bang ini. Ya. Maka ini belanjanya itu supaya tepat, supaya itu gimana? Apakah 20.000 ini bisa untuk beli kacang atau untuk apa? Nah, itu. Kalau tadi masih dirancang tuh, beli makanan itu budgetnya 20.000. Nah, sekarang setelah dapat uang 20.000, itu untuk beli apa yang tepat itu seperti itu. Nah, itu yang hijau yang terakhir. Jadi anggaran atau budget dari iklan itu ciri antara iklan advertising dengan PR itu di sini ya, bedanya. Dua-duanya sama-sama menggunakan media, mengolah pesan. Tapi kalau namanya advertising itu pasti menggunakan anggaran, advertising. Pasti menggunakan anggaran. Ya. Nah, kalau PR itu sebisa mungkin tidak menggunakan anggaran. Dan bahkan semacam diharamkan untuk menggunakan anggaran. Ya, PR itu ya. Dan kedua-duanya beda jurusan memang ya. Beda jurusan. Kalau advertising, ujungnya nanti di titik terakhir dia, supaya ada revenue, supaya ada pemasukan untuk perusahaan. Jadi urusannya jualan ya, dia merapat dekat dengan marketingnya, merapat dengan marketing. Kalau PR, ya, jadi kalau keuntungan berarti ada duitnya, ini duitnya, keuntungan. Berarti ini bisa dipegang ini. Ini namanya tangible, ada barang yang bisa dipegang. Ini hasilnya iklan itu ini. Tapi public relation itu bukan uang, tapi reputasi. Nah, reputasi itu nama baik, nggak bisa kelihatan, dipegang nggak bisa. Nggak ada reputasi itu bisa dipegang. Ya. Intangible. Nah, makanya itu beda. Sedikit. Jadi, advertising selalu bicara soal anggaran. Ya. Anggaran itu seberapa besar, untuk apa, nah, semuanya itu ada reasoningnya. Secara umum, anggaran diperlukan oleh advertising. Ya. Karena dia masang iklan ini dan itu ya. Dia bikin pameran, dia bikin misalnya memproduksi sesuatu, ya, itu semuanya pakai duit. Ya. Jadi dia menghabiskan duit perusahaan. Tetapi pada saat bersamaan kalau barang jasanya tadi laku, maka dia akan menghasilkan uang untuk perusahaannya. Ya. Jadi sehingga rumus umumnya adalah belanja itu harus lebih kecil daripada penghasilan. Penghasilan harus lebih besar. Seperti itu. Jangan sampai dibalik. Belanjanya banyak, pendapatannya kecil. Silakan, bangkrut perusahaannya. Oleh karena itu penting dipastikan ya. Kira-kira tujuan belanja itu untuk apa? Ya kan? Sasarannya apa? Ya untuk apa itu berarti kan selain alasannya harus juga bisa dijelaskan kalau nanti itu dibelanjakan sesuai dengan rencana itu, maka ada jaminan uang itu kembali ke perusahaan. Pasti. Sasarannya apa dia? Ya, itu harus jelas. Jadi kalau belanja iklan di sana, di sini, nanti titik sasarannya harus jelas. Misalnya, apakah kalau sasaran itu bisa berarti target audience, ya. Bisa berarti umpamanya misalnya tadi presentase berapa uang bisa kembali, misalnya. Dan seterusnya. Jadi itu mesti jelas. Jadi perencanaan budget, perencanaan anggaran untuk advertising itu betul-betul harus disesuaikan. Nah, tidak semua perusahaan atau korporasi itu anggarannya besar. Dan seberapa besar atau seberapa kecil itu persoalan yang relatif. Ya. Relatif. Apakah 1 miliar itu kecil atau besar? Jangan-jangan tidak besar oleh perusahaan-perusahaan yang kaki lima. Tapi untuk perusahaan yang besar sekali seperti tadi misalnya apa ya kecil sekali 1 miliar ya, umpamanya. Ya. Jadi itu sangat tergantung ya dari kebutuhannya.
tujuannya untuk apa, sasarannya apa, targetnya atau sasarannya apa, maunya apa, supaya baliknya itu apa yang diharapkan. Itu semuanya jawabannya ada di perusahaan itu masing-masing. Nah, ini penting, ini pilihan media karena setelah material advertising tadi dibuat, maka dia akan ditempatkan di media. Tadi disebutkan misalnya, mungkin saya luruskan. Ini ada media konvensional, ada media digital atau sosial media. Media konvensional itu yang apa namanya, yang selama ini sudah sering kita kenal dan punya kantor, dia punya pengelola, ya katakanlah misalnya ada Detik.com, Kompas.com, mungkin ada korannya mungkin Media Indonesia, ya, majalahnya apa, ya. Atau media digital, ya, misalnya televisi, ya, yang konvensional ada televisi segala macam. Kalau media digital dia purely berbasis internet, sosial media itu apa namanya, media yang berbasis citizen journalism, ya, sosial media, ya. Berbasis aplikasi dan pada umumnya, meskipun juga media konvensional menggunakan juga sosial media. Tapi artinya sosial media juga bisa digunakan oleh masyarakat individual, citizen jurnalis, yang itu tidak bisa dibalik. Media konvensional tidak bisa dikerjakan oleh masyarakat citizen jurnalis warga nggak bisa. Jadi apakah cetak, kalau formatnya, kalau platformnya apakah cetak, apakah elektronik, apakah online. Media luar ruang atau media yang disebut di atas. Media luar itu misalnya baliho, videotron, itu luar ruang. Spanduk luar ruang. Spanduk berbagai ukuran luar ruang. Apalagi standing banner luar ruang. Apalagi balon udara. Balon udara itu luar ruang. Seperti itu, ya. Nah, yang jangkauannya yang mana? Mau yang nasional, yang lokal, lokalnya bisa kabupaten kota, bisa provinsi. Di Jawa Barat ini ada misalnya kedaulatan rakyat. Orang kedaulatan itu yang leading, yang memimpin pasar. Ya. Kemudian juga ada, kalau di sini ada di Bandung, di Bogor ada Pakuan, harian Pakuan, ya. Lupa. Kemudian ada Jurnal Bogor dan sebagainya. Ya. Nah, edisinya bagaimana? Apakah harian, mingguan? Ini yang disebut tadi periodical. Periodical itu edisinya, edisi medianya. Ya. Kalau kita ngomong media, kemudian disebutkan periodical, berarti itu edisi. Ada koran itu harian edisinya. Setiap hari dia terbit. Majalah itu ada mingguan. Tempo, Gatra itu mingguan. Seminggu sekali mereka terbit. Ya. Hari Senin sini terbit, hari Senin berikutnya dia terbit. Ya, seperti itu. Ada majalah bulanan. Mana ini yang tepat? Ya. Kalau yang tidak harian, tidak mingguan, tidak bulan, namanya media online. Setiap detik, setiap saat dia upload berita. 24 jam. Ya, seperti itu. Masing-masing ini punya karakter masing-masing yang tidak sama. Kalau mau memperkenalkan lebih banyak teksnya, lebih banyak teks, bisa cetak. Ya. Cetak itu memungkinkan audiens skalanya untuk membaca berulang-ulang. Kalau ini koran ini ada iklan itu, habis saya baca, saya taruh pagi-pagi. Siang lagi saya baca lagi. Saya taruh lagi. Agak sore saya baca lagi, saya taruh lagi. Malam ini saya baca lagi. Jadi 4 kali sehari saya bisa membacanya. Repetisi namanya. Repetisinya tinggi. Ya. Televisi tidak bisa. Begitu disorot hilang, udah hilang dia. Ya, udah hilang. Ya. Tapi bisa mengulang-ulang kelebihan televisi itu. Nanti jam 9:30 Anda akan lihat iklan-iklan rokok yang berulang-ulang ditayangkan. Itu lagi. Jadi, kalau mau awareness, itu ke televisi. Awareness.
Kalau mau ke pendalaman, setelah aware, orang pengen mendalami. Nah, taruh di sini. Jadi nggak bisa dibalik urutannya. Televisi dulu baru ke sini. Gitu. Setelah aware, apa sih itu? Apa sih? Orang baca di sini. Kalau media digital itu spreadingnya, penyebarannya sangat kuat. Jadi kalau Anda lewat sosial media, begitu Anda, maka ada prinsip many to many. Begitu Anda unggah itu konten, di like atau di share 500 orang, masing-masing orang yang terima itu share lagi 500 orang lagi. Wah, udah 500 kali 500 dan seterusnya. Itu efek domino seperti itu. Nah, itu kalau sosial media, Pak. Seperti itu ya. Nah, kalau kita ngomong jangkauan, kita selain media, kita bicara soal audiens juga. Kalau memang muatan lokalnya kuat, ya dia lokal. Ya. Karena orang lokal yang merasa punya proximity, punya kedekatan dengan yang lokal tadi. Ya, kalau Anda jual peyem, jangan dijual di Kalimantan, nggak tahu orang peyem. Ya, orang Jawa Timur nggak ngerti, barangnya sama, tape namanya, tapi nggak sama, orang nggak paham, tidak aware, nggak ada awareness dia. Ya, seperti itu. Ada pertanyaan? Nah, ini setelah tadi di depan ya. Ya. Pilihan media nanti akan saya jelaskan di belakang. Selain media, penting juga apa yang kita muat di media itu. Yaitu yang disebut sebagai pesan. Pesannya harus jelas, harus clear. Ya. Tidak boleh multi interpretasi. Sederhana, clear, mudah diingat. Seperti itu ya. Dan kalau perlu ada keunikan tertentu sehingga orang selalu ingat. Misalnya, harus selalu ingat. Seperti itu. Nanti akan saya jelaskan lagi nanti. Yang tidak kalah penting di sini, target audiens. Tadi ketika materi iklan tadi ditayangkan di media, harus jelas siapa yang menjadi audiensnya. Kalau peyem, orang Sunda pasti. Jadi jangan sekali-kali. Kontennya udah bagus. Peyem ini misalnya dipakai dengan higienis, dibikin dengan sangat higienis, manis, dan tahan lama. Apalagi taruh di kulkas, bisa untuk makan ini dan itu sebagainya, mengurangi kolesterol, umpamanya nih. Ya. Tapi istilahnya peyem tadi. Ya. Jadi dimuatnya di mana? Dimuatnya di media ini ada di Jawa Barat. Ya. Karena istilah peyem tadi lahir dari Sunda. Jangan sampai dia di materi ini yang udah bagus nih diiklankan di koran di katakanlah di Gunung Kidul. Nggak paham orang. Diketawain. Misalnya. Tidak ada kedekatan, tidak ada awareness, tidak ada ketersambungan. Disconnected orang. Hilang, nggak disconnected, nggak bisa nyambung. Ya. Otomatis orang nggak akan beli. Bagus, tapi nggak dibeli. Murah, bagus, bermanfaat, tapi nggak dibeli orang. Ya. Nah, audiens tadi, target audiens tadi atau orang yang berpotensi membeli, potensial buyers, ya, itu bisa dipahami dari paling nggak 3 atribut di sini ya disebutkan. Ya. Misalnya dari sisi demografinya, dari sisi minatnya, dari sisi perilaku pembelian. Ya, perilaku pembelian. Demografi itu ya sosial ekonomi pendapatannya. Bagus, medianya Jawa Barat juga, tapi dipasarkan, mohon maaf nih, orang-orang yang katakanlah pekerja informal, umpamanya orang yang betul-betulin rumah, tukang ya, kan nggak punya daya beli. Sosioekonominya, jadi produk ini di sosioekonomi yang tengah atau atas, maka dipasarkannya ke sini. Ya, mungkin melalui komunitas-komunitas hobi. Misalnya hobi wine, hobi cerutu, mobil, dipasarkannya ke situ. Mereka punya daya beli itu. Apa yang cocok buat mereka? Misalnya yang
melengkapi kelas-kelas seperti mereka, misalnya parfum umpamanya, atau handphone yang bagus umpamanya. Ya. Kalau kita tawari mereka payam ya nggak beli. Payam mungkin cocoknya mungkin ke level bawah. Orang Jawa Barat, nah seperti itu ya. Orang Sunda dan seterusnya. Ya, pendidikannya rendah, gendernya bisa laki perempuan. Tapi terutama perempuan. Karena decision making untuk membeli itu perempuan. Gitu ya. Kemudian dijajaki juga minat. Ini semuanya masih soal riset ya. Jadi riset tadi juga harus mengkaji soal bagaimana biaya yang tepat itu seperti apa. Ya. Anggaran yang dianggap optimal bisa mendukung bisa mendukung aktivitas periklanan itu seperti apa. Sebelumnya di sini juga riset tentang pilihan media. Mana media yang betul-betul sesuai, termasuk readersnya. Ya, karena misalnya kayak media online itu nggak semua efektif. Ada yang sangat lokal sekali ya. Yang uploadnya berita sehari cuma 10. Ya. Dibandingkan dengan raksasa-raksasa seperti Detik.com yang sehari mungkin ngupload beritanya bisa 150, 600 berita umpamanya. 400 berita. Ya. Yang menjangkau seluruh pelosok tanah air, semua orang kenal. Ya. Dengan yang lokal kecil-kecil ya nggak beda. Jadi tidak hanya karakteristik medianya, tapi juga siapa yang menjadi viewers, ya, yang menjadi visitor ya, dari media online tersebut. Ya. Itu harus jelas. Itu ada risetnya. Itu harus dikaji. Kalau salah ya salah. Kita advertorial akan menyasar segmentasi orang yang salah. Kalau salah maka tidak terjadi pembelian. Nggak laku barangnya. Nggak keserap pasar. Ya, seperti itu ya. Yang ketiga adalah perilaku pembeli. Orang itu punya orang itu punya gaya ya, punya gaya, punya pola perilaku ya. Pola perilaku dalam membeli sesuatu. Misalnya generasi kalian mungkin lebih banyak orang yang kalau melihat sesuatu berdasarkan referensi. Maka kalau ada review produk, yang dilihat itu adalah reviewnya orangnya itu, yang komen-komen itu, Orang ini positif di sini, kurang kameranya ini, datangnya terlambat ngirimnya. Itu menjadi salah satu referensinya. Gak hanya tampilan iklannya aja, gitu ya. Ya, ada orang yang mungkin cenderung untuk membeli hal-hal tertentu berdasarkan pola-pola tertentu juga. Jadi itu juga harus dipelajari ya. Misalnya kalau orang ini tidak saling lepas ya, demografi, minat, dan perilaku tidak saling lepas. Ini saling terkait. Ini. Orang dengan demografi muda, ya cenderung kalau mengkonsumsi minuman, termasuk minuman-minuman yang berkarbonasi, kayak Sprite, Fanta, Coca-Cola, itu anak-anak muda. Orang tua seperti saya nggak terlalu kalau nggak ke pasar nggak minum, seperti itu ya. Contoh, jadi ini ada terkait tidak saling lepas tiga ini. Demografi, minat, dan perilaku pembeli ini bisa saling terkait, beririsan. Ya, yang mana yang tepat itu harus dikaji oleh oleh suatu korporasi yang tadi menjual ya. Ada pertanyaan? Nah, ini tadi saya mau bilang ya. Jadi tadi ditanya oleh Bayu, kira-kira kenapa nggak membeli? Kemarin kita sudah selain ini ya. Jadi siapa yang bicara kalau misalnya memerlukan pengaruh ya, misalnya katakanlah ya,
iklan yang memperkenalkan produk dengan iklan yang bertujuan untuk menggeser loyalitas pembeli itu berbeda. Ya, mendesainnya berbeda. Ya, misalnya di beberapa tadi pagi saya ke Tol Barat Bekasi itu iklan gede banget. Saya nggak terlalu tahu itu iklan apa ya. Orangnya anak muda tapi rambutnya keriting panjang gini, berewokan juga gini. Ini siapa sih tukang yang mengiklan ini? Kita nggak paham. Itu bukan bintang film terkenal. Mungkin Anda juga menyaksikan iklan di televisi yang bintang iklan itu nggak terkenal. Itu biasanya terkait dengan iklan-iklan yang sifatnya memperkenalkan produknya saja. Tapi ada misalnya bisa lihat yang obat minuman untuk masuk angin itu melibatkan aktor terkenal, tokoh terkenal seperti misalnya Renat Kasali yang pakar advertising juga dia, pakar PR juga, komunikasi. Satunya lagi misalnya siapa? Dulu kalau itu ada Basuki, almarhum Basuki yang meninggal ya. Saling berbantahan iklan itu ya. Seperti itu. Nah, itu bisa jadi seperti itu ya. Komunikatornya siapa itu harus dijelaskan. Aktornya kalau sebagai pelakunya di situ, misalnya kalau untuk tadi saya sebutkan minuman berkarbonasi, umpamanya Fanta, Sprite, anak muda lah. Ya, karena penuh dengan keceriaan dan sebagainya. Nah, pesannya apa itu tadi? Itu segmen itu kalau kita bidik segmennya, pesannya harus sampai ke segmen itu. Dipahami, dekat dengan mereka, gampang diserap oleh mereka. Pesan itu. Ya, jangan sampai pesan tentang Coca-Cola, Fanta, Sprite yang riang gembira, ya itu. Tapi pesannya malah yang isinya adalah yang sangat rumit, ya, yang sangat rumit. Kalau mediumnya apa? Mediumnya karena itu gambar bergerak. Televisi itu sampai sekarang masih paling kuat ya mempengaruhi audiens. Televisi itu masih paling kuat. Oleh karena itu kalau nilai belanja uang, kue belanja iklan di negeri ini paling besar itu masih televisi. Meskipun televisi itu tanjakannya nggak begini ya, kue iklan itu ya, begini dia. Tapi kalau internet begini, meskipun masih di bawah begini internet itu belanja iklannya terus meningkat ya. Kalau televisi itu begini, kalau iklan internet itu begini nanti dia. Kalau televisi begini, dia udah mulai agak slow down gini. Jadi medium ini yang tadi, medianya tadi harus dikaji betul mana media yang tepat. Ya. Televisi atau radio atau apa, harus tepat. Nah, khalayaknya tadi udah disebutkan tadi ya. Ada berdasarkan umur, ada demografi, ada minat, ada perilaku pembelian. Ya. Kalau empat-empatnya ini tepat ini, ya, maka akan menimbulkan efek yang kelima, yaitu efeknya itu adalah ada perubahan perilaku. Tadi disebutkan di slide itu ada perubahan perilaku itu adalah keputusan membeli tadi itu. Kemarin kita udah bicara yang soal AIDA itu ya, yang model-model psikologi pembeli itu ya. Ada awareness, intention, desire, dan action, misalnya. Nah, itu harus ketemu. Itu semua bisa dipicu oleh lima langkah ini. Bisa dipengaruhi seseorang, Anda semua itu. Ini bisa dipengaruhi oleh teknik-teknik komunikasi tertentu. Ya, gambar, foto, motion grafik, video, semuanya bisa mempengaruhi. Makanya kemarin kita bicara soal efek media. Ya, efek media. Ya. Ada pertanyaan? Bapak izin bertanya. Ya. Kalau untuk penunjukan brand ambassador untuk sebuah brand itu melalui riset juga atau gimana, Pak? Misalkan pada dasarnya semua pakai riset. Misalkan gini, Pak. Jadi si perusahaan tuh menggunakan biro iklan. Nah, ya. Tapi perusahaan tuh pengen artis si A.
Tapi biro iklannya itu menyarankan yang B lebih cocok, artis B ini lebih cocok untuk mengiklankan produk. Nah, ini jalan tengahnya gimana, Pak? Nah, karena yang bayar perusahaannya, ya yang perusahaannya diikuti. Tapi resikonya dia berarti tidak mengabaikan hasil riset. Pertanyaannya ngapain juga dia menyewa jasanya biro iklan kalau dia cuekin, untuk apa gitu loh, ya kan begitu. Karena biro iklan itu berdasarkan riset dia, harusnya itu diterima gitu. Jadi aneh kalau dia punya keputusan sendiri, ya aneh. Nah gitu ya. Ya, pertanyaan yang lain? Terima kasih, Pak. Ya. Coba saya izin bertanya, Pak. Ya. Silakan. Nggak dengar suaramu. Nggak dengar. Coba di chat kalau apa namanya? Kan riset perikanan itu sangat penting. Nah, jadi Halo? 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 Coba yang lain dulu, barangkali ada pertanyaan. Aziz biar mungkin mau di chat bagaimana biar bisa kebaca. Yang lain? Nah, ini tadi adalah jenis-jenis risetnya ya. Kalau tadi persoalan budget itu harus didukung dengan data yang baik ya dan sebagainya. Ini adalah jenis-jenisnya, yaitu area-area pada produk appeal tadi. Produk appeal dari jelaskan tadi oleh siapa tadi? Nur Siti Fatimah ya tadi menjelaskan itu ya. Betul ya. Nah, jadi misalnya tadi sudah disebutkan semua itu situ ya. Jadi kira-kira mana yang paling menarik? Apakah kalau sikat gigi itu mengatasi karang gigi, memutihkan atau apa? Mana yang paling menarik? Itu ditonjolkan. Dari beberapa variabel tadi, kalau ada satu atau dua yang menonjol, maka strategi komunikasinya harus ke sana. Pesannya itu harus nah itu ada message. Maka harus dikonekkan dengan message-nya. Harus dikonekkan dengan message-nya. Jangan sampai tidak terkonek. Tidak terkonek. Yang berdampak, yang kreatif, yang unik, yang mudah untuk diingat. Media sudah disebutkan tadi harus cocok ya. Tepatnya di mana, ininya di mana ya. Nah, untuk efektivitas editorial itu menurut saya ya harus berujung kepada pembelian. Kalau tidak ada pembelian, hanya sedikit orang yang tahu tapi tidak paham, tahu tapi tidak tertarik, ya. Tahu tapi tidak tertarik, tidak mau beli, ya sudah. Berarti tidak efektif iklan itu, tidak bisa menimbulkan action tadi itu. Jadi awareness-nya dapat, intention-nya dapat, desire-nya dapat, tapi orang tidak mau action, tidak mau membeli, ya itu percuma juga, ya seperti itu. Jadi menurut saya kalau mau efektif ya harus sampai kepada proses pembelian. Ya. Nah, apa jadinya kalau tanpa riset? Ini mungkin Anda pernah lihat ini orang-orang seperti ini. Yang sebagian itu orang itu berjalan, gendong satu apa namanya
bapak gendong satu kursi gitu ya, dari bambu, dari keluar masuk kampung. Inilah cara-cara berjualan yang sama sekali tidak berbasis riset. Ya. Dia keliling kampung, ya, dia tidak awareness, tidak ngasih awareness ini. Dia keliling aja, ini makin cepat motornya, makin nggak laku dia, makin nggak laku. Karena dia hanya sekilas, sama sekali tidak menimbulkan awareness. Ya. Orang sama sekali tidak peduli, ya, sama sekali. Ya. Kalau dia berhenti, dia teriak-teriak. Mungkin sebagian orang di kampung-kampung ini radius 15 meter ke kanan, 15 meter ke kiri mungkin dengar dia. Mungkin awareness orang itu tidak kenapa sih sebenarnya kan? Ngapain sih itu orang itu? Nah, itu awareness tuh. Kalau nggak tertarik berarti nggak ada intention. Ya. Kalau dia mulai tertarik, mulai diprototin, kok kursi dia lumayan bagus ya. Nah, itu intention tuh. Kalau dia bilang, waduh kursiku kok rusak kayaknya, itu mau beli deh aku deh. Berapa ya harganya ya? Nah, itu udah desire itu. Udah desire. Ya. Jadi itu ya. Maka nanti begitu cocok harganya, dia yakin kualitas kursinya dan sebagainya, dia melakukan pembelian baru. Ya, ini contoh di mana ya di zaman era sekarang kalau masih ada seperti ini ya repot ya. Jadi mungkin dia akan rugi tenaga, pikiran, juga mungkin bahan bakar ya. Jadi kemudian kalau kemudian dia keliling terus seperti ini, mungkin barangnya nggak laku, tapi dia kosnya keluar terus. Transportasi, mungkin dia harus makan juga, mungkin dia nggak bawa makanan nih, sehingga harus mampir ke warung, dia beli makan. Ya, kemudian bahan bakarnya, kalau dia terus-menerus seperti ini, maka bannya juga mungkin semakin tipis. Oli motornya juga harus diganti, biaya operasional motor ini juga perlu ditutup ya, tapi dia nggak juga bisa jualan, nggak terjual barangnya, kan repot ya. Seperti itu ya. Jadi ini adalah contoh di mana seperti ini sulit mencapai harapan yang ingin dari suatu proses bisnis. Gampang aja ya nggak laku. Seperti itu. Ada pertanyaan? Coba yang videonya bagus bacakan itu pertanyaannya aja sih di kolom chat ya. Seperti itu muka apa pertanyaannya. Kalau bisa selesai apa? Ya. Jadi setelah selesai dan masalah yang telah diselesaikan, apakah pemasar akan melakukan riset ulang untuk dapat mengetahui kemampuan konsumen dan apa saja faktor untuk membuat konsumen selanjutnya? Jadi setelah pelajaran selesai dan selesai saya apakah masalah akan mengulang lagi? Oh ya, riset itu dalam konteks untuk melakukan evaluasi. Jadi bagi saya riset itu tidak sekali harus selesai, enggak. Terus berapa oleh perusahaan sendiri. Ya. Karena riset itu bisa jadi memerlukan biaya mahal saja. Tapi riset selalu mahal juga sebetulnya. Asal itu dia jelas. Seperti itu. Ya. Tidak harus complicated gitu ya. Tidak harus tidak harus sangat rumit. Tapi bisa jadi agak sederhana. Tapi kalau sudah bisa bisa membantu efektivitas periklanan tadi. Jadi jawabannya adalah setelah proses penjualan dilakukan juga riset lagi. Misalnya riset kuasa pelanggan. Mungkin Anda sering tanya kepada daerah di Balikpapan ya. Saya mengatakan baiknya daerah itu muncul ke POM. Menurut Anda apakah kebersihan daerah ini satu kurang, sedang, cukup baik, sangat baik. Mana itu? Misalnya kebersihan toilet, pelayanan petugas AC, ya,
sebagainya, termasuk koneksi internet misalnya, dan sebagainya, warung-warungnya juga semua itu. Dan itu berarti tidak berhenti, itu kan bisa sebenarnya kurang-kurang aja itu kan, karena bertanya-tanya pada objek, karena bertanya pada konsumen. Ya. Jadi Anda udah bisa Anda sekarang masalah ini kita tanya juga kalau pakai wifi-nya. Jadi dari situ sebetulnya kebutuhan yang harus selalu ada. Karena ibaratnya melakukan proses untuk memastikan bahwa tadi disebutkan ada direction, tujuan. Nah, tujuan sasarannya itu mesti tepat nggak? Kalau itu panah itu mesti, kalau sasarannya itu mesti ke sini, sampai ke sini. Ya. Kalau pun melenceng, harus sejauh diluruskan lagi. Melenceng lagi, luruskan lagi. Melenceng sampai ke sini pas. Seperti itu kira-kira dalam suatu organisasi bisnis itu. Jadi sebenarnya riset itu bukan kebantuan saat, tapi kebantuan yang sifatnya terus menerus. Dan riset itu tidak harus selalu menjadi mahal sekali, tidak harus. Tergantung pertanyaan yang dipilihnya apa. Apa pertanyaannya? Kalau yang diangkat adalah sebenarnya ingin tahu langsung pada pengguna daerah itu, rasakan terhadap pelayanan bandara itu. Maka itu aja. Tapi kalau itu seterusnya. Pertanyaan. Oke ya. Saya mau sampaikan yang tidak kalah penting sebentar ya. Saya mau sampaikan tidak kalah penting, tolong karena ini kuliah terakhir minggu depan UTS ya. Iya, ini bisa kelihatan ya. Bisa kelihatan guys. Atau begini. Nah, ini ada ya. Nah, ini ya. Ini saya kasih contoh cara menjawabnya. Ini cara menjawab yang kurang baik. Yang kurang baik. Nanti soalnya seperti ini. Ya, ada 4 soal. Pendek-pendek soalnya, jawabannya panjang. Ini Anda perhatikan ini ya. Sangat singkat jawabannya ya. Nomor 1, 1, 2, 3, 4. Hanya 6 baris. Nomor 2, 5 baris. Ya. Ini suatu contoh jawaban yang menurut saya buruk atau kurang baik. Ini nilainya kira-kira 60 atau kurang. Paling besar 60 nilainya. Sudah jawabannya singkat-singkat, tidak menggambarkan isinya. Ya. Kemudian tidak tepat jawabannya. Ya. Ini kira-kira nilainya antara 50 sampai 60. Jadi kalau Anda ikut-ikutan dia nih, siap-siap nilai Anda segitu ya. Jadi saya kasih tahu. Ya. Jadi ini jawabannya sekenanya. Biasanya kalau sekedar namanya nongol di Zoom ya, habis itu dia main gaple atau apa, saya nggak tahu tidur-tiduran mau ngapain ya. Ya seperti ini. Nah, ini yang sering marah-marah kayak begini nih. Yang kayak gini. Saya mengerjakan ini kok kurang apa ya? Jawabannya seperti ini. Mengerjakan tapi jawabannya seperti ini. Oke ya. Kemudian ini saya kasih lagi. Perhatikan. Perhatikan. Ini yang lumayan. Ini kira-kira nilainya bisa B. Bisa 70, 75. Ya. Tidak sekedar panjang ya. Tidak sekedar panjang. Ini panjang, cuman ini penjelasan.
Harusnya satu halaman ini itu satu nomor. Ini spasinya kan jarang ini, spasinya nih. Dibikin jarang sama dia nih. Seolah panjang jawabannya. Ya, seolah panjang. Ngakalin juga ini. Jawabannya seperti ini. Ini ada contohnya udah bagus ini. Contoh. Kalau Anda cuma pengen dapat nilai 7 ya kayak gini-gini aja. Karena protes ya. Ada contohnya begini, dijelaskan saja. Oke. Ya, besok. Seperti itu ya. Oke, itu kira-kira jawaban yang kalau mau yang paling bagus anak ini selalu nilainya A. Hanya bisa 95 ya. Nah, ini jawabannya. Spasinya rapat, ini ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ini sekitar 20 baris. Satu nomor ya. Jadi, apa yang dia sampaikan, apa yang saya jelaskan di depan kelas. Ya. Di samping dia mengutip referensi kuliah, misalnya tadi saya bilang komunikator itu apa, pesan itu apa, tidak efektif itu apa sebabnya. Penjelasan lisan saya itu ditransfer masukkan kemarin. Jadi dia tidak pakai Google. Dan jawaban dia ini nggak sama dengan teman yang lain. Itu yang saya. Nah, ini contohnya nih. Ini referensi semua bahasa Inggris ya kalau kuliah. Ini juga sama. Ini ya. Anak yang selalu sampai dengan hari ini dia nilainya 95. 90, 95. A-nya tuh A sangat bagus. Ya. Oke ya, itu pesan saya. Kalau Anda mau nilainya bagus. Ya. Jadi itu yang terakhir tadi tidak bisa dicapai kalau Anda tidak fokus mendengarkan apa yang saya sampaikan. Ya. Kalau Anda tidak mencatat, tidak filing apa yang saya sampaikan, tidak bisa seperti tadi jawabnya ya. Oke, ada pertanyaan? Mungkin saya ingin memastikan aja Pak ya, karena setahu saya di fakultas itu jadwal UTS mulai tanggal 15 Pak, di minggu 3. Masih ada 1 minggu lagi Pak. Itu udah habis. Iya. Ya, terserah kalian mau ngapain, mau mengulang mau gimana? Gak apa-apa, saya juga siap aja. Padahal kita nggak terlalu cepat kan, sekali, tapi kita konsisten ya, nggak ada libur ya. Oke ya, ada pertanyaan lain? Untuk jadwal UTS nanti mengikuti jadwal dari kampus. Cukup? Untuk Kalau materinya, ada sesuatu materi UTS-nya dari awal semuanya keluar nanti saya infokan ya. Nanti saya infokan. Nanti saya kasih gambaran ya. Cukup ya? cukup Bapak. Oke, baik ya. Itu fakul tolong di WA aja ya. Saya kira itu aja. Terima kasih. Tolong diperhatikan saya. Terima kasih. Selamat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Bapak. Sama-sama. Terima kasih Pak. Terima kasih.